Pemirsa, terima kasih masih bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Kita lanjutkan diskusi kita. Freeport harus patuh. Ya, tadi sudah kita ngobrol dengan Pak Simon Sembiring, Dirjen Minerba 2005-2008, di mana Pak Simon pengalaman ke arbitrase dengan Newmont, Pak ya. Pak Qurtubi, apakah perlu regulasi khusus? Ya, saya tidak tahu bagaimana pemerintah harus bersikap untuk melindungi aturan yang sudah ada dengan memperkuat dengan aturan main yang baru, atau dukungan politik apa yang perlu dipersiapkan pemerintah kalau harus maju arbitrase? Jadi, kalaupun nanti maju ke arbitrase, yang mengacu kepada undang-undang yang sudah ada, ya, sebab undang-undang yang sudah ada ini menyatakan yang paling terakhir ya, bahwa kontrak karya memang diakui sampai selesainya kontrak. Selesainya kontrak karyanya 2021. 2021. Kalau itu dipegang sama si Freeport, tahun 2021 Anda angkat koper dari Indonesia. Ya, jadi selesai. Nah, tapi kan kalau memang ada keinginan juga untuk terus mau beroperasi, ya Anda harus mengikuti aturan pemerintah. Pak, kalau investasi dalam negeri mungkin nggak Pak untuk menggantikan peran Freeport? Pertanyaan yang bagus. Newmont kan faktanya sekarang 100% milik anak bangsa. Dia ini baru 51% kok nggak mau. Newmont itu sudah 100% sekarang iya, anak bangsa ya. Betul. Ya, dia 51% itu sebenarnya aturan di kontrak karya yang awal itu begitu. Nah, memang ada investasi untuk underground mining di bawah tanah ya. Tapi kan masa 20% turun dia menjadi kewajiban 30%. Sebenarnya. Tapi honestly Pak, sejujurnya memang investasi yang dilakukan Freeport itu memang cukup besar kan untuk underground investment tadi. Ya besar memang. Ya, dengan 51% sebenarnya untuk Indonesia mereka juga masih mendapatkan keuntungan dong. Dan yang begini, 51% artinya pihak Indonesia yang memanage. Iya. Ya kan, mungkin itu yang mereka beratan. Ya. Berarti selama ini mungkin ada akal-akalan Freeport yang memunggungi Indonesia sehingga mereka tidak mau under control government, Pak. Ya, berbagai kecurigaan bisa muncul. Ya. Saya dengar kabarnya juga ada yang nggak pakai meteran gitu, Pak, yang langsung ke kapal gitu, langsung berangkat ke sana ke Amerika gitu. Ya, belum lagi kalau ada kecurigaan bahwa kandungan emasnya itu lebih besar daripada yang dibayar ke bea cukai. Betul. Karena labnya itu mereka sendiri yang punya, seperti itu. Jadi mungkin saja ada bahan tambang yang lain ikutan ya. Tapi yang terkontrol oleh laboratorium hanya kandungan tembaga, emas, perak. Atau mungkin nggak terdeteksi gitu. Betul. Atau mungkin Pak Qurtubi, ini salah satu cara untuk pintu masuk kita seperti Newmont 100%. Anak bangsa. Anda akan dukung nggak? DPR akan dukung nggak? Oh, dukung. Ke depan seyogianya ya, pengelolaan sumber daya alam ini mengacu secara strict kepada pasal 33 kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, agar itu bisa tercapai, kepemilikannya minimal itu sudah 51%. Minimal. Syukur-syukur kalau 100% ya. Tentu pertimbangannya pembiayaan maupun penguasaan teknologinya. Betul. Saya minta pernyataan penutup dari Pak Simon. Pak Simon, kalau misalnya Freeport Indonesia kemudian pak koper, angkat kaki, terbang kembali ke negaranya, bangsa kita siap nggak untuk take over? Makanya ini selalu kita ditakut-takutin. Emangnya di sana itu yang mengerjakan siapa? Kan bukan McMoran. Dia hire kontraktor. Emangnya kita nggak mampu? Kemudian bangsa Indonesia ini, saya tanya lah, orang-orang ITB yang ada di sana yang sudah senior, mampu Pak? Begitu orang yang sudah keluar. Kan? Jadi apa sih yang menjadi masalah sekarang? Saya nggak ngerti. Nah, tapi banyak juga oknum-oknum Indonesia ini yang mungkin kecipratan sering nakut-nakutin Indonesia ini, nggak mampu. Kalau nggak mampu tutup aja semua perguruan tinggi Indonesia. Masa 50 tahun kita nggak mampu? Itu mental penjajah, Pak. Iya loh, mental penjajah, udahlah, butuh heli itu yang mental penjajah itu. Berarti kalau bisa Pak, kita jadikan ini, kalaupun harus ke arbitrase, ini sebagai pintu masuk kita untuk menentukan otoritas bangsa kita. Apakah nanti ternyata kita harus mengelola secara mandiri, Pak ya? Oh iya dong. Anda setuju, Pak? Loh kenapa tidak? Oke. Iya kan? Saya bilang, makanya kita tapi kan harus semua cantik mainnya kan itu.
tidak ada yang kerasa blusu, iya kan? Baik. Baik. Jadi bukan main otot, main otak. Ya, yang main otak Pak, yang main otot harus disiapin juga Pak. Baik, Pak Simon Sembiring, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Baik, Pak Qurtubi, closing statement. Iya, jadi skenario harus juga dipikirkan. Ya. Kalau pertama ke arbitrase, ya kan harus dipikirkan juga. Kalau Freeport-McMoran angkat koper, kita siap. Nah, siapnya kita pun harus kita persiapkan. Ya. Apakah BUMN tambang kita yang masuk, aneka tambang, atau siapa, ini juga harus menjadi pemikiran. Jadi jaga-jaga, jika seandainya betul-betul ke arbitrase, fight 100%, ya, sehingga pada akhirnya Freeport ini angkat kaki, katakan atau seperti itu. PMA lain Pak, tapi kita fight di 51 atau bahkan lebih. Bisa kan? Seperti itu. Ya kan yang mau ngantri banyak Pak. Banyak. Di belakang Freeport itu banyak yang atau anak bangsa sendiri. Betul. Ya, bisa membeli seperti halnya Newmont. Dan ingat, sekarang Newmont setelah dimiliki oleh anak bangsa sanggup untuk membangun smelter di Pulau Sumbawa itu acung jempol. Bahkan ya, kalaupun Freeport tidak mau membangun smelter, tidak ada salahnya juga di Pulau Sumbawa disiapkan smelter untuk konsentrat dari Papua ini dengan kerjasama investor atau siapa. Tinggal jalur distribusi harus dipikirkan ya Pak ya. Ya, tapi DPR pasti dukung ya Pak langkah pemerintah sekarang ya. Oh, dukung. Oke, baik. Pak Qurtubi, kita konsisten pada pasal 33. Siap. Semua untuk kemakmuran rakyat. Pak Qurtubi, terima kasih sudah bersama kami. Sampai ketemu lagi Pak. Selamat malam Pak. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Sesaat lagi Anda jangan kemana-mana karena Connect 360 akan hadir menyapa Anda. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi, kritik, saran kepada kami di email redaksi@berita1.tv. Follow kami melalui media sosial kami di Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Doni De Keyser beserta rekan-rekan redaksi yang bertugas. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa, merdeka.